Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ramdhani dengan NIM 22060100002. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Badan Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh dosen pengampu saya, Ibu Ima Sukaesih, SMM. Dan materi yang ingin saya bawakan adalah ruang lingkup lembaga keuangan yang meliputi perkembangan dan jenis bank, kesehatan dan rahasia bank, sumber dana bank, bank berdasarkan prinsip syariah, pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Lalu begitu, izinkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang lembaga keuangan. Definisi sistem keuangan berbeda-beda, tergantung pada apa yang hendak ditekankan. Dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer dan bank-bank pencipta uang general. Sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem moneter. Dan lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana, surplus of funds, dengan pihak yang kekurangan dana, lack of funds, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat, financial intermediary. Menurut Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah sebuah badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdul Qadir Muhammad. Menurutnya, lembaga keuangan financial institution adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan, financial assets. Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaannya. Pendapat lain memberikan cakupan pada sistem keuangan yang lebih luas dan jelas karena mendefinisikan sistem keuangan sebagai suatu sistem yang terdiri dari yang pertama, lembaga-lembaga keuangan yang merupakan lembaga-lembaga intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus dan unit yang defisit dalam suatu ekonomi, dan instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, dan juga pasar tempat instrumen-instrumen tersebut diperdagangkan. Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Jadi di sini sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan. Adapun di sini fungsi dan peran lembaga keuangan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa yang untuk disalurkan kepada dengan menggunakan jasa keuangan. Dan kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Yang ketiga itu memberikan pengetahuan informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan. Yang keempat, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan. Yang kelima, yang terakhir, menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan. Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan adalah yang pertama, berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan, transmission role. Yang kedua, berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana, intermediation role. Dan yang ketiga, lembaga keuangan berperan dalam mengurangi kemungkinan adanya risiko yang ditanggung oleh pihak pemilik dana atau penabung. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan ini yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.
dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut sebagai depository financial institution yang terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut non-depository financial institution. Lembaga-lembaga keuangan bukan merupakan bagian dari sistem moneter, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya berada di luar sistem moneter. Yang kedua, ada macam-macam lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi menurut fungsi dan tujuannya, sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga, yaitu lembaga keuangan bank LKB dan lembaga keuangan bukan bank LKBB. Namun, Abdul Qadir Muhammad mengemukakan bahwa lembaga keuangan terdiri atas 3 kelompok, yaitu lembaga keuangan bank LKB, lembaga keuangan bukan bank LKBB, dan yang ketiga lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan bank LKB itu adalah salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam dunia bisnis yang adalah lembaga keuangan perbankan. Institusi perbankan merupakan subsistem dari keberadaan lembaga keuangan financial institution menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini. Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan sistem ganda dual banking system. Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem bunga, juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun keduanya sama-sama lembaga perbankan, namun di sini baik secara konsep maupun implementasinya tetap berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam hukum bisnis syariah, penegasan adanya perbedaan antara keduanya sangat diperlukan, terutama dimaksudkan untuk mengetahui sebab halal dan haramnya serta akibat muslahat dan mudaratnya. Lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dan bank di sini adalah apabila ditelusuri secara terminologi, bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca, yang berarti bench, yaitu bangku tempat duduk pada zaman pertengahan. Para banker Italia yang memberikan pinjaman melakukan usaha mereka dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Dalam perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan. Dalam Kamus Besar Indonesia itu sendiri, kata bank diberikan pengertian sebagai berikut. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Stuart Verrin dalam buku Bank Politiknya mengatakan, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang girol. Sementara itu, ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan kembali pengertian bank itu sebagai berikut. Akan saya jelaskan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang memperoleh izin dari penguasa moneter untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari pengertian di atas diketahui unsur-unsur yang membentuk bank itu sendiri, yaitu di sini ada lembaga keuangan. Lembaga ini harus merupakan lembaga khusus yang berusaha di bidang keuangan. Oleh karena itu, ada berbagai ketentuan mengenai kegiatan apa saja yang boleh dilakukan sebuah bank. Yang kedua, izin dari penguasa moneter. Pada umumnya, yang disebut sebagai penguasa moneter tersebut adalah bank sentral suatu negara.
Sebelum ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang saya jelaskan tadi, maka yang dapat memberikan izin adalah Menteri Keuangan. Sedangkan pada saat ini wewenang tersebut diberikan kepada Bank Indonesia. Lalu yang ketiga, mengumpulkan dana dari masyarakat. Lembaga keuangan bank ini mengumpulkan dana menjadi simpanan yang masih menjadi milik si tertarik dalam berbagai bentuk. Lembaga perantara. Ini yang keempat. Lembaga perantara ini menjadi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana akan menyimpan kelebihan dana tersebut pada lembaga perbankan dalam bentuk deposito, tabungan, dan sebagainya. Sedangkan pihak yang kekurangan dana dapat mengajukan permohonan kredit pada lembaga perbankan tersebut. Lalu di sini ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan definisi umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Dengan sendirinya, bank umum adalah bank pencipta uang girol. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, mengembangkan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil atau UMKM, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan. Dan di sini ada yang terakhir adalah Bank Perkreditan Rakyat. Negara Indonesia sudah sejak lama ada sejenis bank yang khusus melayani masyarakat kecil, yaitu BPR. Tugasnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa. Selain itu, tugasnya menghimpun dana tabungan masyarakat berupa deposito berjangka. Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya, Bank Pengkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang girol, sebab Bank Pengkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Dari pengertian di atas diketahui bahwa perbedaan bank umum dengan BPR adalah bank umum diberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR sendiri tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank umum maupun BPR sama-sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Lalu di sini ada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut non-depository financial institution di bawah ini. Diuraikan satu persatu lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank yang ada di Indonesia. Yang pertama, lembaga pembiayaan. Definisi lembaga pembiayaan menurut pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 2009 ini mengatakan bahwa lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan ketiga perusahaan pembiayaan infrastruktur. Berikut jenis lembaga pembiayaan yang ada adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dapat meliputi sewa guna usaha, ajak piutang, usaha kartu kredit, dan atau pembiayaan konsumen. Pasal 1 PP Nomor 9 Tahun 2009 memberikan definisi tentang jenis usaha yang termasuk usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Yang pertama, sewa guna usaha. Sewa guna usaha sering disebut leasing atau kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operation lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Yang kedua, ada jak piutang factoring.
Pajak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Yang ketiga, usaha kartu kredit atau credit card adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Yang ketiga, pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran. Lalu di sini ada juga penjelasan dari kesehatan bank yang akan saya jelaskan. Kesehatan bank itu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku tentunya. Kesehatan suatu bank mencakup kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menghimpun dana. Yang kedua, kemampuan mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat. Yang keempat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lainnya. Yang kelima, kemampuan pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Dan aturan kesehatan bank ini pun diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Lalu kesehatan suatu bank sangat penting bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam dunia perbankan. Lalu Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan-aturan tentang kesehatan bank agar perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan itu sendiri. Lalu di sini ada sesuai dengan Bank Indonesia nomor 6/23/DE DPNP /31 Mei 2004. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan dan bila diperlukan BI meminta hasil penilaian tersebut untuk menguji ketetapan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup kapital atau permodalan, asset equality atau kualitas aset, manajemen, earning atau rentabilitas, liquidity, dan sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap risiko pasar. Lalu saya akan menjelaskan penilaian tingkat yang tadi. Capital atau permodalan, komponen-komponen yang dinilai kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum KPMM terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kedua, komposisi permodalan. Yang ketiga, tren kedepannya atau proyeksi KPMM. Yang keempat, ada aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank. Lalu kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan atau laba ditahan. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada permodalan, kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. Lalu ada aset quality, yang komponen-komponen yang dinilai dari aset quality ini adalah aktiva produktif yang diklasifikasikan dibanding total aktiva produktif. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. Perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan aktiva produktif. Keempat, tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktivitas produktif PPAP. Lalu kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Lalu ada manajemen. Komponen yang dinilai adalah manajemen umumnya, penerapan sistem manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Lalu ada earning atau rentabilitas. Komponen nilai adalah pengembalian atas aktiva, pengembalian atas ekuitas, margin bunga bersih, biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO, dan prospek laba operasional. Lalu ada likuiditas sekarang. Dan komponen yang dinilai ini adalah aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva liquid kurang dari 1 bulan. Terus one month maturity mismatch rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga,
proyeksi arus kas 3 bulan mendatang. Lalu ada sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap resiko pasar, yang dinilai adalah modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi suku bunga. Lalu modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai tukar. Lalu tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank adalah menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen, analisa untuk menerapkan peringkat setiap komponen, analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian, dan analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank. Lalu di sini ada sumber dana bank. Sumber dana bank di sini menurut Kasmir, pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam penghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank, bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya bergerak dalam bidang keuangan. Maka sumber-sumber dana bank juga tidak terlepas dari bidang keuangan itu sendiri. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual dan memberikan pinjaman, bank harus terlebih dahulu memberikan uang atau menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. Pembiayaan operasi bank diperoleh dari berbagai sumber. Peroleh dana tergantung dari bank itu sendiri, apakah secara pinjaman, dari masyarakat, atau dari lembaga lainnya. Kemampuan bank memperoleh sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber dana, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya dan jangka waktu sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Praktik dana yang tersedia sangat beragam dengan berbagai macam persyaratan. Bank juga harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut akan digunakan, seberapa besar yang dibutuhkan, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan menentukan pilihan. Lalu menurut Kasmir juga, adapun sumber-sumber dana tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana pihak pertama. Dana yang bersumber dari pihak itu sendiri merupakan sumber dana dari bank itu sendiri atau modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal yang dimiliki bank dari setoran dari para pemegang saham, cadangan laba, dan laba bank yang belum dibagi. Secara garis besar, pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri dapat disimpulkan terdiri dari setoran modal dari para pemegang saham, cadangan bank, dan laba ditahan. Lalu kedua ada dana pihak kedua. Dana pihak kedua adalah dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Dana ini diperoleh dari pinjaman yang dilakukan oleh bank apabila sedang mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama. Dana pinjaman dari pihak luar terdiri atas dana-dana sebagai berikut. Yang pertama, bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Yang kedua ada pinjaman antar bank atau call money. Lalu yang ketiga, pinjaman dari bank luar negeri. Dan keempat, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang ketiga ada dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini ialah dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dari sumber dana bank dari pihak ketiga ini salah satu sumber dana yang relatif mudah apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu dalam hal kegiatan ini, penghimpunan dana dibagi dalam ketiga jenis, yaitu adalah simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Lalu di sini adalah ada bank syariah. Pengertiannya menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Tujuan bank syariah adalah secara umum untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Sedangkan tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan
berlandaskan syariah ini adalah tiada lain dan tidak bukan sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya, bank Islam dilakukan atas dasar kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan pembentukan kemitraan yang menguntungkan serta laba yang diperoleh dari usaha yang halal. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Pengertian dari pasar uang atau money market ini merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pelaku utama dalam pasar uang adalah lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, itu perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial papernya. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Lalu yang keempat adalah individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Fungsi uang pasar ini adalah pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan keuangan, dan peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Lalu pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang SBPU. Lalu SBI sebagai peranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sedangkan SBPU berfungsi sebagai piranti ekspansi moneter, yaitu menambah jumlah uang yang beredar. Lalu di sini saya akan menjelaskan pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar atau tempat berupa gedung disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat-surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud pasar modal adalah suatu pasar yang mempunyai kegiatan melakukan penawaran umum dan perdagangan efek yang melibatkan perusahaan publik serta lembaga yang berkaitan dengan efek itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud adalah pasar modal suatu pasar yang mempunyai kegiatan melakukan penawaran umum dan perdagangan efek yang melibatkan perusahaan publik serta lembaga yang berkaitan dengan efek itu sendiri. Menurut Husnan 2003, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Lalu di sini ada jenis-jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar perdana atau primary market, yang dimana itu adalah tempat terjadinya penawaran saham pertama kali dari emitmen kepada para pemodal selama waktu ini ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Lalu ada pasar sekunder atau secondary market, yaitu pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham. Di antaranya investor setelah melewati masa penawaran di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor, lembaga, dan perseorangan. Harga saham para sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Pihak yang berwenang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian. Pemesanan dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas. Lalu yang terakhir adalah
tentang pasar valuta asing. Teori valuta asing adalah pengertian valuta asing, falas atau foreign exchange, forex ataupun foreign currency adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi keuangan internasional disebut dengan hard currency, yaitu mata uang yang berasal dari negara maju dan nilai relatif stabil serta kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibanding mata uang dari negara lainnya. Sebaliknya, mata uang berasal dari negara berkembang atau negara dunia ketiga jarang digunakan sebagai alat pembayaran atau antar negara karena nilainya relatif tidak stabil dan kadang mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Mata uang tersebut sering disebut soft currency. Dan hard currency berasal dari negara-negara maju seperti dolar Amerika Serikat, USD, yen Jepang, euro, pound sterling, dolar Kanada, Swiss francs, dolar Australia, dan lain-lainnya. Sedangkan soft currency pada umumnya berasal dari negara berkembang seperti rupiah Indonesia, baht Thailand, peso Filipina, rupiah India, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari ruang lingkup lembaga keuangan itu sendiri. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.